Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagan Raya. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Fitria Nafiatul Rahmah dari SD Negeri Simpang Deli Kilang. Saya Hendy Suryadi dari SD Negeri Catrambut. Dan saya Reza Salitino Vianda dari SMP Negeri 3 Senagan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, Bu, atau artinya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak ya, pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan observasi terhadap coachingnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan ya atau mau diceritakan segitu? Iya Pak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru nih di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan dengan metode konvensional, terus model ceramah, terus lagi ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama kan, saat Bapak di tahun ini kan perkembangan zaman itu kan semakin canggih, teknologi juga mengalami perubahan, itu juga dengan pembelajaran juga semakin pesat lah. Tapi guru-guru nih yang khususnya nih di sekolah saya ini masih juga tidak mau berubah. Dia masih juga hanya mengandalkan dengan metode konvensional, sehingga pembelajaran ini jadi kurang bervariatif ini menurut saya seperti itu Pak.
Oke, berarti kalau begitu saya garis bawahi di sini ya. Berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Pak ya? Iya betul. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajaran masih menggunakan model yang lama begitu. Oke, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ini ingin mendapatkan adanya perubahan tuh di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ini Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya? Iya. Kira-kira perubahan apa nih Pak yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin adanya perubahan itu misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih variatif. Misalnya misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran, seperti Canva, terus yang sekarang sedang marak digunakan para guru itu hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah bagus. Juga itu sudah lebih baik juga daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif ini, seperti itu lah kira-kira Pak. Iya, oke. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi mode Iya. ya Pak ya, metode. Nah, model ataupun media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi ini sepertinya agak sulit Pak. Sulit, jadi mungkin saat ini ya masih di level 5 gitu. Berarti di level 5 ya Bu ya. Iya. Di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih Pak bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan itu sampai level 7 Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, sehingga mengingat guru-guru itu kebanyakan senior, jadi ya mungkin dari level 5 menuju ke level 7 itu masih mungkin lah kalau dilakukan untuk perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke 7 ya Pak ya. Iya. Kira-kira usaha apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ini Pak, apa rencana atau tindakan saya untuk ke depan ini, yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring lah, atau seperti pendampingan individu, atau saya dengan rekan guru secara face to face itu bergantian lah, seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak Pak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Ya biasakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti dengan konsultasikan dengan kepala sekolah mungkin ya, untuk membuat semacam kegiatan atau pelatihan, seperti kegiatan workshop, terus yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru,
khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Iya. Berarti Bapak ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya Pak ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bapak ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring itu Pak. Nah, karena kalau untuk yang pelatihan itu atau workshop itu perlu persiapan yang matang itu. Perlu waktu juga yang tidak sebentar, dan kemudian juga biaya, dan lagi harus mencari narasumber juga yang kompeten tuh dalam hal itu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman menurut saya ini yang saya lakukan oleh guru ini adalah dengan mentoring itulah. Oke, mentoring berarti ya Pak ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Pak? Ada sih Pak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan dengan teman guru di sekolah mungkin, atau memang yang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan metode-metode pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu kan ada ide ini dan ide, nanti saya minta bantuan dengan guru lain gitu. Oke, berarti Bapak pengen melakukan mentoring dengan berkolaborasi ya Pak ya, Iya. dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentornya? Ya insya Allah ya secepatnya nih Pak. Mungkin minggu depan, berarti insya Allah saya akan melakukannya itu sekitar minggu depan lah. Saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah mungkin. Saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring gitu minggu depan tersebut. Oke, berarti sekali lagi ya Bu, kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini Bapak, percakapan kita hari ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Untuk percakapan kita hari ini, saya mendapatkan itu ya yang itu gambarannya ya Pak ya, gambarannya bagaimana cara saya bekerja untuk kedepannya, cara untuk yang terjadi untuk merubah perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring seperti tadi, mentoring, kemudian juga dibantu oleh rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dan di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak. Sudah ada gambaran nih ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak ini Pak ya, sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bapak ceritakan langsung hubungi saya saja. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, kalau gitu saya akhiri Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan Bapak Hendy ya. Nah sebelumnya, sebelum penutupan nih Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching dan menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Pak, Bapak Reza dengan Bapak Hendy sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Nah itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.